Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi pada pertemuan kali ini kita masih mereview atau membahas soal untuk materi sel dan jaringan berbasis HOTS dan AKM literasi. Oke, perhatikan soal nomor 1. Nah, glikosilasi merupakan salah satu bentuk post-translational modification atau modifikasi pasca translasi yang umum ditemukan pada protein. Kehadiran rantai gula atau glikan dapat mempengaruhi berbagai fungsi pada protein, antara lain stabilitas struktur, aktivitas enzimatik, interaksi antar sel, virulensi, dan lain-lain. Pada end-linked glycosylation, kamu lihat pada gambar ini, gambar 1, enzim oligosaccharide transferase atau OST mengenali motif khusus pada protein, yaitu N, X, S per T atau S atau T. Di mana guys, N itu adalah asparagin, X adalah asam amino apapun kecuali prolin, S adalah serin, dan T adalah threonin. Untuk kemudian mengkatalisis penempelan glikan atau rantai gula pada asam amino aspargin di motif tersebut. Nah, ini gambarnya guys. Ini adalah gambar dari end-linked glycosylation protein pada sel eukariotik. Oke. Nah, yang A ini adalah jalur biosintesis atau biosynthesis pathway pada end-linked glycosylation protein, dan B adalah gambar dari end-linked glycosylation atau glikosilase bertautan N atau nitrogen ya. Nah, pertanyaannya seperti ini guys. Berdasarkan informasi pada gambar di samping, manakah di antara pilihan di bawah yang tepat untuk menunjukkan lokasi seluler dari kompartemen atau organel X? Ini X ya guys. Nah, kira-kira X ini apa nama organelnya? Apakah mitokondria, peroksisom, RE atau retikulum endoplasma, badan Golgi, atau sentrosom? Nah, jadi untuk membahas soal ini perlu kamu perhatikan ya penjelasan dari saya. Nanti sama-sama kita diskusikan. Nah, jadi guys, di sini ada istilah end-linked glycosylation kan? End-linked glycosylation atau kita terjemahkan menjadi glikosilase bertautan N. N itu adalah nitrogen guys. Nah, jadi guys, perlu kamu ketahui bahwa end-linked glycosylation adalah perlekatan oligosakarida, yaitu jenis karbohidrat yang terdiri dari beberapa molekul gula, kadang-kadang juga disebut sebagai glikan yang melekat ke atom nitrogen. Jadi pada prinsipnya guys, end-linked glycosylation itu adalah perlekatan oligosakarida atau glikan yang melekat ke atom nitrogen. Oke. Nah, end-linked glycosylation itu kita pelajari dalam ilmu biokimia guys. Nanti kalau kamu mengambil jurusan biologi terapan itu biasanya ada mata kuliah biokimia atau biochemistry. Nah, kamu akan mempelajari tentang end-linked glycosylation dan O-linked glycosylation. Nanti di buku ada ya. Nah, kemudian guys, proses end-linked glycosylation itu terjadi pada organisme eukariotik dan secara luas ditemukan pada archaea, tetapi sangat jarang ditemukan pada bakteri. Nah, jenis hubungan ini sangat penting bagi struktur dan fungsi protein pada organisme eukariotik. Nah, sifat end-linked glikan yang melekat pada glikoprotein ditentukan oleh protein dan sel tempat ia diekspresikan. Sifat ini juga bervariasi guys, atau berbeda antar spesies. Spesies yang berbeda akan mensintesis berbagai jenis end-linked glikan yang berbeda pula. Ya, jadi kalau spesiesnya berbeda, otomatis jenis end-link yang disintesis juga berbeda. Nah, end-linked glycosylation itu berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh atau berperan dalam imunitas. Ya, so you have to remember, kamu perlu ingat bahwa end-linked glycosylation itu berperan dalam sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, di sini ada informasi tentang protein. Nah, dari kelima option ini guys, mitokondria, peroksisom, RE, badan Golgi, dan sentrosom, manakah yang berperan dalam sintesis protein? Gampang sekali. RE, sir. RE, bagus.
RE kasar atau RE halus? Lebih tepatnya. RE kasar, sir. Kenapa RE kasar? Karena RE kasar adalah RE yang permukaannya ditempeli oleh ribosom. Kita semua mengetahui bahwa ribosom juga berperan dalam sintesis protein. Otomatis RE kasar berperan dalam sintesis protein karena di situ ada ribosomnya. Sedangkan RE halus dia berperan sebagai sintesis lemak atau lipid. Bagus jawabannya. Jadi walaupun di sini soalnya susah sekali, tetapi kamu ingat kata kuncinya adalah organel atau kompartemen sel yang berperan dalam sintesis protein adalah retikulum endoplasma, khususnya RE kasar atau rough endoplasm reticulum. Betul, jadi perlu kamu ketahui bahwa proses awal N-link glycosylation protein atau sintesis protein terjadi di lumen retikulum endoplasma. Oke, soal nomor 2 guys. Nah ini pertanyaan sama. Ya, ini nggak perlu saya ulangi lagi, langsung kita baca pertanyaannya. Pemasangan glikan atau rantai gula pada protein pada reaksi N-linked glycosylation terjadi karena adanya apakah interaksi hidrogen, ikatan kovalen, ikatan van der Waals, ikatan ionik, atau ikatan peptida? Apa jawabannya guys? Nah di sini kamu harus belajar tentang biokimia dasar ya, atau prinsip-prinsip biomolekul pada organisme makhluk hidup. Nah di sini ada istilah-istilah penting guys, ada berbagai macam ikatan atau bonding. Nah kita bahas ya guys. Nah OST atau singkatan dari oligosakaril transferase. Ingat, kalau ada ujung-ujungnya ase, itu adalah enzim ya guys. Kalau ada misalnya amilase, lipase, itu adalah jenis-jenis enzim. Oke? Nah, jadi Bapak ulangi, OST atau enzim oligosakaril transferase mengkatalisis pembentukan ikatan kovalen antara gugus hidroksil pada glikan dengan gugus amida pada aspargin. Apa jawabannya guys? Ikatan kovalen, sir. B, ikatan kovalen. Nah, Bapak ulangi guys ya. Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk oleh valensi dari masing-masing atom. Contoh dari ikatan kovalen adalah CO2 atau karbon dioksida guys. Ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet dengan pemakaian elektron bersama dalam ikatan kovalen. Masing-masing atom memenuhi jumlah oktetnya. Pernah kamu belajar tentang konfigurasi atom sama Bu Anggi? Pernah. Nah, berarti masih berhubungan sama pelajaran kimia ya guys. Namanya adalah biokimia. Nah, hal ini mendapat pengecualian untuk atom hidrogen yang menyesuaikan diri dengan konfigurasi atom dari helium. Helium adalah gas apa? Helium disebut sebagai gas mulia atau noble gas. Kenapa disebut sebagai gas mulia? Karena dia stabil, ya. Nah, jadi helium sebagai gas mulia untuk mencapai tingkat kestabilannya. Nah, selain itu, elektron-elektron yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen disebut dengan elektron bebas. Nah, jadi jawabannya adalah ikatan kovalen. Nah, kemudian di sini ada istilah interaksi hidrogen atau ikatan hidrogen, ya. Nah, ikatan hidrogen adalah pengikatan satu atom hidrogen oleh dua atom lain yang berbeda. Ikatan ini dapat dibentuk di antara molekul-molekul tidak bermuatan maupun molekul yang bermuatan. Nah, kemudian ikatan van der Waals. Ini adalah daya tarik non-spesifik yang berperan pada saat dua atom berjarak 3-4 angstrom. Terjadi pada saat dua atom berdekatan sehingga terjadi penolakan dan penarikan yang bersifat dipolar atau elektrostatis dan jauh lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Kemudian ikatan ionik adalah ikatan antara dua gugus dengan muatan berlawanan. Contohnya adalah ikatan antara substrat dan enzim. Jarak optimal ikatan ini adalah 28 angstrom, sedangkan ikatan peptida adalah ikatan antara gugus karboksil suatu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang lain. So the answer is B, ikatan kovalen atau covalent bonding. Paham ya? Oke, lanjut kita bahas soal nomor 3.
Ini berkaitan dengan kultur sel ya, atau cell culture. Nah, suatu percobaan atau eksperimen dilakukan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik atau ciri-ciri siklus sel hewan tertentu. Kultur sel hewan yang populasinya tersebar dalam berbagai tahapan siklus sel atau bersifat asinkronus diberi pendedahan atau paparan singkat dengan timidin radioaktif sebelum kemudian dibilas dan ditumbuhkan kembali di medium baru yang mengandung timidin non-radioaktif. Di bawah ini ditampilkan diagram ilustratif pengamatan mikroskopik dari sel hewan tersebut sesaat setelah ditumbuhkan atau dikulturkan di medium baru. Nah, ini gambarnya guys. Coba kamu hitung manakah kultur sel yang ada titik atau dot hitamnya. Ada berapa di sini guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya guys. Ingat, jadi ada 10 titik hitam yang berada di kultur sel ini. Kemudian kita hitung bareng-bareng, ini adalah jumlah totalnya 60 ya guys. Ada 60 kultur sel yang ditumbuhkan di medium ini. Ini biasanya pakai medium agar ya, atau agarus. Nah, pengamatan dot atau titik hitam tadi menunjukkan kehadiran molekul radioaktif di dalam sel. Pengamatan pertumbuhan sel menunjukkan terjadinya peningkatan populasi sel hewan dari 2 kali 10 pangkat 6 atau 20 juta menjadi 8 kali 10 pangkat 6 atau 80 juta. Jadi ada peningkatan populasi dari 20 juta menjadi 80 juta setelah dilakukan 36 jam pertumbuhan atau kurang lebih 1,5 hari pertumbuhan guys. Selain itu, pengamatan secara periodik pada sel-sel yang mengalami mitosis menunjukkan kehadiran kromosom berlabel radioaktif lebih kurang 6 jam setelah proses pendedahan atau paparan atau diberikan timidin radioaktif. Nah, jumlah sel yang mengalami mitosis di dalam populasi lebih kurang konstan atau tetap sekitar 5,6%. Nah, berdasarkan statement ini, berapakah lamanya waktu fase S atau fase sintesis pada siklus sel hewan tersebut? Apakah 1 jam, 3 jam, 7 jam, 10 jam, atau 12 jam? Oke, nah di sini ada pembahasannya, perhatikan ya. Nah, pada populasi sel asinkron atau tahapan siklus sel, jumlah sel yang berada pada satu fase siklus sel tertentu sebanding dengan proporsi lama fase tersebut dalam satu siklus sel. Oleh karena itu, semakin lama waktu satu fase dibandingkan fase lainnya, maka semakin banyak ataupun sering kita temukan sel-sel dalam populasi yang berada pada fase tersebut. Pendedahan atau paparan radioaktif dilakukan untuk mengamati kehadiran sel-sel yang sedang berada dalam tahapan replikasi DNA, khususnya pada fase S atau fase sintesis. Nah, sel pada fase ini mengambil timidin dari media untuk digunakan sebagai substrat dalam proses replikasi DNA. Lamanya waktu fase S dapat dihitung dari proporsi jumlah sel yang mengambil timidin radioaktif terhadap lama siklus sel total. Nah, untuk waktu satu siklus sel total dapat kita hitung dari waktu duplikasi dari populasi sel. Nah, inilah pembahasannya guys. Kenapa hasilnya bisa ini ya? Nah, kita lihat di sini. Waktu satu siklus sel. Di sini NT sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. NO atau N0 adalah 2 kali 10 pangkat 6. Dari mana NT 8 kali 10 pangkat 6 guys? Dari peningkatan ini kan? Nah, ini N0. Awalnya jumlahnya 2 kali 10 pangkat 6. Kemudian ada peningkatan populasi menjadi 8 kali 10 pangkat 6. Berarti N0-nya ini, NT-nya ini. Paham ya? Oke, ini dia. NT sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. N0 sama dengan 2 kali 10 pangkat 6. Kemudian kita masukkan ke rumusnya atau ke formulanya. NT sama dengan N0 kali 2N menjadi N sama dengan logaritma NT dikurang logaritma N0 per IG2 menjadi N sama dengan, jadi kita masukkan guys ya, 6.903
dikurang 6.301 per logaritma 2 sama dengan 2. Ini pakai kalkulator ya guys, yang ada lognya atau logaritmanya. Nah, kemudian guys, waktu duplikasi atau waktu satu siklus sel sama dengan T per N sama dengan 36 jam dibagi 2 sama dengan 18 jam. 36 dari mana guys? Dari ini ya. Setelah 36 jam pertumbuhan, makanya dia di sini 36 jam dibagi 2 sama dengan 18 jam. Kemudian kita masukkan ke fase S-nya atau fase sintesisnya. Berarti jumlah sel terlabel radioaktif sama dengan 10. 10 dari mana guys? Dari titik-titik ini. Nah, tadi kita hitung jumlah dot atau titik hitam yang ada pada kultur ini adalah 10. Makanya dia 10 di sini. Sedangkan jumlah sel total adalah 60. 60 ini kamu hitung semua nih. Kamu hitung semua kultur selnya, jumlahnya adalah 60. Berarti di sini jumlah sel terlabel radioaktif adalah 10 dari titik hitam tadi, sedangkan totalnya adalah 60. Maka lama fase S sama dengan 10 dibagi 60 dikali 18 jam. Maka hasilnya adalah 3 jam. Jadi jawabannya adalah B, 3 jam. Waktu yang dibutuhkan untuk proses fase S atau sintesis pada siklus sel hewan ini. Paham ya? Ini pakai rumus. Ini rumusnya guys ya. Paham, Sir. Paham. Oke, lanjut. Kita bahas soal nomor 4 sekarang ya guys. Nomor 4. Oke. Nah, kita bahas soal tentang pembelahan mitosis dan meiosis atau materi reproduksi sel. Nah, mengenai mitosis dan meiosis, salah satu perbedaan dari dua macam reproduksi sel tersebut adalah bahwa pada meiosis terdiri dari satu putaran siklus sel, sedangkan mitosis terdiri dari 2 putaran siklus sel. B. Pemisahan kromatid saudara atau sister kromatid terjadi selama pembelahan kedua, sedangkan pada mitosis pemisahan kromatid saudara terjadi selama pembelahan pertama. C. Kromosom bereplikasi selama fase interfase, sedangkan pada mitosis kromosom bereplikasi selama tahapan profase. D. Serabut gelendong terbentuk selama profase, sedangkan pada mitosis serabut gelendong terbentuk selama metafase. Atau E. Terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom, sedangkan pada mitosis terjadi peningkatan jumlah kromosom. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara pembelahan mitosis dan meiosis berdasarkan option ini, guys? Kita bahas ya yang A. Meiosis itu berapa putaran, berapa tahapan fase sel? Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Berarti meiosis ada 2 tahapan, 2 fase. Sedangkan mitosis hanya 1. Jadi apakah betul jawabannya? Salah, Sir. Salah. Ini terbalik ya, harusnya meiosis 2 kali, mitosis sekali ya. Nah, yang B. Apakah betul jawabannya? Betul, ya. Nah, jadi jelas yang membedakan antara mitosis dan meiosis adalah pada pemisahan kromatid saudaranya, guys. Kalau pada meiosis, itu pemisahan kromatid saudaranya terjadi pada pembelahan kedua. Ya, pembelahan kedua atau pada meiosis kedua. Sedangkan pada mitosis, pemisahan kromatid saudaranya terjadi pada pembelahan pertama atau pada fase mitosis. Paham ya? Jadi B jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 5. Pada sel eukariotik, manakah berikut ini yang dapat mengkatalisis reaksi yang melibatkan hidrogen peroksida, menyediakan energi sel, dan membuat protein secara berurutan, secara berturut-turut? Apakah A. Peroksisom, mitokondria, dan ribosom, B. Peroksisom, mitokondria, dan lisosom, C. Peroksisom, mitokondria, dan badan Golgi atau aparatus Golgi, D. Lisosom, kloroplas, dan ribosom, atau E. RE halus, mitokondria, dan ribosom. Apa jawabannya? A, Sir. A. Peroksisom, mitokondria, dan ribosom. Bagus. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa A? Jelas ya. Di sini peroksisom berperan untuk mengurai peroksida. Jelas ya. Berarti di sini kan secara berurutan. Organel sel yang mengkatalisis reaksi yang melibatkan hidrogen peroksida adalah peroksisom.
Energi sel atau ATP oleh mitokondria, protein oleh ribosom. Gampang kan? Jadi jawabannya adalah A. Jadi organel sel itu sama dengan kompartemen sel ya. Jangan bingung kamu. Oke, soal nomor 6 guys. Grafik di bawah ini menggambarkan data dari sebuah eksperimen atau percobaan di mana tingkat antibodi dari dua antigen berbeda, yaitu A dan B, diukur berdasarkan reaksi terhadap antigen tersebut. Antibodi memegang peran penting dalam tubuh manusia untuk menghadapi berbagai macam penyakit. Jelas ya? Jadi antibodi itu berperan dalam menghadapi patogen atau penyebab penyakit. Nah, antibodi itu dihasilkan oleh apa, guys? Apakah sel B, sel T, makrofag, neutrofil, atau sel pembunuh alami atau natural killer cell? Apa jawabannya? Gampang. Apa jawabannya? Sel B. Antibodi itu dihasilkan oleh sel B atau sel limfosit B. Ya, ingat, sel limfosit B atau sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi atau menghasilkan antibodi dan sel memori yang berperan dalam respon imun sekunder. Ingat, sel B itu adalah limfosit yang berperan penting pada imunitas humoral. Sedangkan limfosit T atau sel T berperan dalam imunitas seluler. Ya, jadi fungsi utama sel B itu adalah untuk membuat antibodi melawan antigen. Jadi sel B adalah komponen dari sistem imun adaptif. Jelas ya? Jadi antibodi itu dihasilkan oleh siapa? Sel B atau sel limfosit B. Paham? Paham, Sir. Paham, bagus. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 7. Akar tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua tipe berdasarkan ada tidaknya akar utama. Akar tumbuhan monokotil atau berkeping satu tergolong tipe akar serabut, sedangkan akar tumbuhan dikotil atau berkeping dua tergolong tipe akar tunjang atau akar tunggang. Untuk membantu penyerapan air dan mineral, kedua tipe akar memiliki rambut-rambut akar distal. Nah, apa itu rambut akar? Apakah A, perluasan dari endodermis akar, B, perluasan satu sel yang menyerap air dari tanah, C, sel epidermis akar yang terspesialisasi, D, perluasan multiselular epidermis akar, atau E, hasil diferensiasi atau pendewasaan dari korteks akar. Apa jawabannya, guys? Jadi rambut akar itu adalah perluasan sitoplasma sel-sel epidermis akar yang berguna untuk memperluas area penyerapan. Jadi jawabannya adalah C ya, C. Oke, Bapak ulangi. Rambut akar merupakan perluasan sitoplasma sel-sel epidermis akar yang berguna untuk memperluas area penyerapan. Jadi yang mengalami perluasan tidak hanya satu sel saja atau uniseluler, tetapi juga multiseluler atau lebih dari satu sel. Oke, nah bisa dikatakan bahwa rambut akar atau bulu akar merupakan bentuk khusus atau spesialisasi dari sel-sel epidermis akar. Jadi jawabannya adalah C. Makanya di sini soalnya menjebak ya guys, soalnya mengandung distraksi. Hati-hati di sini. Memang betul yang disampaikan oleh si Zuriyah tadi, bahwa rambut akar itu merupakan perluasan dari epidermis akar. Namun di situ tidak hanya bersifat multi saja, tetapi juga uniseluler. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Paham, bagus. Oke, kalau Bapak suka membuat soal-soal yang memiliki pengecoh ya, hati-hati kamu. Kamu harus bisa membaca soal lebih jeli lagi ya, lebih teliti lagi. Oke, soal terakhir Bapak rasa nomor 8 ya. Jaringan dasar yang memiliki peran sebagai penyokong bisa berupa jaringan kolenkim ataupun jaringan sklerenkim. Berikut ini adalah ciri-ciri yang membedakan antara jaringan kolenkim dari sklerenkim, yaitu A, sel-sel pada jaringan kolenkim tidak memiliki kemampuan untuk memanjang. B, dinding sel jaringan kolenkim tidak mengandung senyawa lignin. C, jaringan kolenkim kehilangan sebagian besar organel selnya saat mencapai dewasa atau matang. D, dinding sel pada jaringan kolenkim mengalami penebalan primer dan sekunder oleh lignin. Atau E, sel-sel pada jaringan kolenkim berukuran besar dan tipis, umumnya berbentuk segi 6. Apa jawabannya guys? Yang membedakan antara
kolenkim dengan sklerenkim. Kamu harus tahu ciri-ciri dari kolenkim, ciri-ciri dari jaringan kolenkim. Oke, perhatikan ya guys, pay attention to my explanation. Jaringan kolenkim saat dewasa masih dikatakan sel yang hidup atau mengandung protoplas. Sedangkan sklerenkim saat dewasa kehilangan protoplasmanya sehingga disebut sel mati. Jadi kolenkim sel hidup atau mengandung protoplasma, sedangkan sklerenkim termasuk sel mati karena sudah kehilangan protoplasmanya. Itu satu perbedaannya ya guys. Kemudian selanjutnya, perbedaan antara kolenkim dengan sklerenkim adalah ada tidaknya senyawa lignin. Jelas. Senyawa ini terdapat pada dinding sel jaringan sklerenkim, tetapi tidak pada jaringan kolenkim. Ingat, kolenkim tidak mengandung lignin. Jelas apa jawabannya? B. B, bagus. Dinding sel jaringan kolenkim tidak mengandung senyawa lignin. Kalau dia mengandung lignin berarti sudah termasuk sel-sel mati. Contohnya kayu, udah keras dia. Dia mengalami penebalan, ya, penebalan pada zat ligninnya atau termasuk lignifikasi kan, proses pembentukan lignin. Nah, sifat utama dari kolenkim adalah sel-sel penyusunnya hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa tetapi tidak mengandung lignin. Jadi ingat, kolenkim mengandung selulosa dan hemiselulosa atau pektin, tapi tidak mengandung lignin. Jelas ya perbedaan antara kolenkim dengan sklerenkim. Oke. Demikianlah pemaparan materi pada pagi hari ini tentang review atau pembahasan soal pada materi sel dan jaringan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup kita atau nanti apabila videonya sudah diupload ke YouTube, silakan dibuka ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.